Halo, perkenalkan nama saya Akila Kalisarosa, biasa dipanggil Akila dengan NPM akhir 212. Halo, nama saya Adinda Putri Nurcayanti, biasa dipanggil Unda, NPM 236. Halo, nama saya Tasya Priskira Salaleo, bisa dipanggil Tasya dengan NPM akhir 232. Halo, perkenalkan saya Adifa Bafasari, biasa dipanggil Adifa dengan NPM akhir 054. Halo, nama saya Evangeline Ciri Darmawan, biasa dipanggil Sheryl dengan NPM akhir 242. Halo, perkenalkan saya Olivia Eldarona Elmanurung, biasa dipanggil Olive, NPM akhir 219. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Pemasaran jasa. Yuk, kita simak videonya. dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, strategi produk memegang peranan kunci bagi sebuah perusahaan. Strategi produk merupakan sebuah rencana terstruktur yang mencakup serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mengembangkan, memposisikan, dan mengolah produk yang dimiliki perusahaan di pasar. Layaknya sebuah peta jalan, strategi produk menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengarahkan setiap langkah dalam siklus hidup produk mereka, dimulai dari tahap perencanaan dan pengembangan produk baru. Strategi ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpenuhi, serta menciptakan solusi yang inovatif dan tentunya menarik. Tidak hanya berhenti pada pengembangan produk baru, strategi produk juga menjadi kompas bagi perusahaan dalam menentukan lini produk yang akan ditawarkan. Apakah perusahaan akan memperpanjang atau mempersingkat lini produknya? Semua dipertimbangkan dengan matang dalam strategi ini. Lebih dari itu, strategi produk bertujuan untuk membangun citra produk yang kuat dan memposisikannya di benak konsumen sebagai sesuatu yang berbeda dan unggul dari produk pesaing. Dengan memahami siklus hidup produk, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan tahapan produk tersebut, mulai dari tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Strategi produk mencangkup upaya perusahaan dalam meningkatkan dan memperbarui produk yang sudah ada, dengan menambahkan fitur baru atau meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Dengan demikian, produk tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang terus berkembang. Dalam menarasi bisnis yang kompleks, strategi produk menjadi naskah penting yang menuntun perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan produk mereka, memenuhi kebutuhan konsumen, serta menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Tantangan lain yang tak kalah menantang adalah keterbatasan sumber daya. Layaknya pendaki gunung yang harus memilih dengan bijak peralatan yang dibawa. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya mereka dengan cermat untuk mengembangkan dan mempromosikan produk secara efektif. Selain itu, perubahan teknologi yang cepat ibarat badai yang datang secara tiba-tiba. Perusahaan harus selalu waspada dan siap beradaptasi dengan teknologi terbaru agar produk mereka tidak ketinggalan zaman dan kehilangan daya saing. Tantangan lain yang tak dapat diabaikan adalah regulasi dan peraturan yang kerap kali berubah, seperti pelaut yang harus mematuhi aturan maritim. Perusahaan harus memastikan strategi produk mereka selaras dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari masalah hukum. Tidak hanya itu, Gojek juga menghadapi tantangan dalam mematuhi regulasi yang berubah-ubah, seperti aturan transportasi online dan kebijakan ketenaga kerjaan. Layaknya seorang navigator yang harus memperbaharui peta mereka, Gojek harus terus menyesuaikan strategi produknya agar tetap selaras dengan peraturan yang berlaku. Melalui strategi produk yang dinamis dan responsif terhadap perusahaan pasar, Gojek telah berhasil mempertahankan relevansi produk mereka dan meraih kepercayaan dari jutaan konsumen di Indonesia. Layaknya seorang penjelajah yang terus memperluas cakrawala, Gojek terus mencari peluang baru dan mengembangkan layanan inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berkembang. Layaknya sebuah perjalanan menjelajahi wilayah yang belum terpetakan, merumuskan strategi produk yang tepat bukanlah tugas yang mudah. Perusahaan harus menghadapi tantangan yang datang dari berbagai arah, bagaikan rintangan alam yang menghadang setiap langkah mereka. Salah satu tantangan utama yang kerap kali dihadapi adalah dinamika pasar yang terus berubah, layaknya arus sungai yang mengalir tak terduga. Selera dan preferensi konsumen dapat berubah sewaktu-waktu.
perusahaan harus sigap dalam membaca perubahan ini dan menyesuaikan strategi produk mereka agar tetap relevan dan diminati masyarakat. Selain itu, persaingan yang semakin ketat ibarat hutan belantara yang harus dihadapi. Perusahaan harus berjuang untuk mempertahankan keunggulan kompetitif produk mereka di tengah hiruk-pikuk persaingan yang semakin sengit. Mereka harus terus berinovasi dan menemukan cara untuk membedakan produk mereka dari para pesaing. Meskipun rintangan ini tampak menantang, perusahaan yang mampu mengatasinya dengan bijak akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Strategi produk yang solid disertai dengan fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi akan menjadi peta yang mengantarkan perusahaan menuju keberhasilan dalam menavigasi tantangan yang ada. Selanjutnya ada case atau contohnya. Gojek sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi telah menerapkan berbagai strategi produk yang inovatif dan dinamis. Dalam narasi ini, kita akan melihat bagaimana Gojek menghadapi tantangan dalam strategi produknya. Pada awalnya, Gojek memulai bisnisnya dengan menawarkan layanan jasa transportasi roda 2 atau Gojek Online. Namun, dengan cepat mereka menyadari bahwa untuk bertahan dan berkembang, mereka harus mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Ibarat seorang petualang yang menjelajahi wilayah baru, Gojek menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi peluang pasar yang belum terjamah. Melalui riset dan analisis mendalam, mereka menemukan kebutuhan konsumen akan layanan pengantar makanan, belanja kebutuhan sehari-hari, hingga jasa pembersihan rumah. Dengan gesit, Gojek meluncurkan layanan baru seperti GoFood, GoMart, dan GoClean, memperluas lini produk mereka layaknya seorang pendaki yang menaklukkan puncak gunung demi puncak lainnya. Strategi ini memungkinkan Gojek untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dan memperluas pangsa pasar mereka. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Persaingan yang semakin ketat dari pemain baru dan pesaing lama menuntut Gojek untuk terus berinovasi. Layaknya seorang pendekar yang mengasah keterampilannya, Gojek mengembangkan fitur-fitur baru seperti pembayar digital, poin loyalitas, dan kemudahan akses untuk penyandang disabilitas. Memperkuat positioning produk mereka sebagai layanan yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan. Selain Gojek, ada pun Grab. Grab adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis mobile dalam kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kemudahan akses bagi para pelanggannya dan kesejahteraan para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Grab menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari, termasuk transportasi, pesan antar makanan, antar barang ke suatu tempat di dalam kota yang sama, dan berbagai layanan yang lain. Saat ini, jasa penyedia jasa transportasi online terbesar di Indonesia yang masih bertahan yaitu Gojek dan Grab. Keduanya terus menawarkan fitur terbaru dan layanan terbaik demi mengambil pelanggan baru. Persaingan keduanya bisa dibilang ketat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Ada pada Grab tidak jauh dengan fitur yang ada pada Gojek. Pada aplikasi Grab juga memiliki fitur untuk membayar layanan Grab menggunakan GrabPay dan juga cash. Juga Grab memiliki fitur history untuk melihat layanan yang sudah Anda pesan. Setiap penyedia layanan berusaha untuk memberikan layanan terbaik dari berbagai sisi guna mengambil hati para pengguna internet di Indonesia yang sangat luas dan selektif. Dan Grab sebagai salah satu penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk konsumen Indonesia. Begitupun dengan Gojek. Kualitas layanan merupakan faktor selanjutnya yang dianggap mampu mempengaruhi minat pembelian ulang. Persaingan pasar yang semakin ketat membuat banyak perusahaan membicarakan tentang kualitas, di mana menurut mereka kualitas layanan mereka adalah yang terbaik. Selain itu, kepedulian terhadap kualitas layanan menjadi alasan untuk mencari hati konsumen. Di lain pihak, konsumen akan merasa sangat puas dan senang jika jasa yang mereka beli sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan keinginan mereka, dan sesuai dengan apa yang telah digembar-gemborkan. Adanya kualitas pelayanan yang baik akan membuat minat beli ulang konsumen semakin tinggi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih.